Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini dengan acara penyuluhan penikes diabetes mellitus. Baik Ibu-Ibu, perkenalkan saya Yuni Lesainingsih dari Universitas Aisyah Surakarta. Tujuannya ke sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus agar ibu-ibu dan bapak mengerti dan mengetahui bagaimana tanda gejala, pengertian dan komplikasi dan lain-lainnya tentang diabetes mellitus. Oleh karena itu, nanti secara singkat saja, waktunya 10-15 menit saja. Apakah bapak dan ibu-ibu sudah siap? Sudah. Ya, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, saya mulai ya. Satuan acara penyuluhan diabetes mellitus. Baik, yang pertama itu pengertian diabetes mellitus, yaitu berasal dari kata diabetes yang berarti terus mengalir dan mellitus yang berarti manis. Bapak Ibu kelihatan tidak Bu? Iya, Kak. Bapak kelihatan sudah? Baik. Saya lanjutkan J. Kemudian istilah diabetes mellitus sebutan karena sering minum dalam jumlah banyak yang disusul dengan sering keluar kembali dalam jumlah yang banyak. Sebutan mellitus disebabkan air kencing yang keluar manis mengandung gula. Nah, air kencingnya itu manis, itu tanda-tandanya bisa dari dilihat. Semisal kita kencing ada semut yang mendekat, nah itu tandanya bahwa air kencing kita itu mengandung gula. Oleh karena itu sampai sekarang penyakit ini disebut sebagai kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, selanjutnya etiologi atau faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor penyebab diabetes mellitus itu bersifat heterogen, akan tetapi dominan genetik atau keturunan. Nah, DM ini atau disebut juga diabetes mellitus itu bisa dari faktor keturunan menurun dan biasanya juga berperan utama dalam mayoritas diabetes mellitus. Nah, adapun faktor-faktor penyebab lainnya, nah yaitu yang pertama kelainan pada sel B pankreas berkisar dari hilangnya sel B sampai dengan terjadinya kegagalan pada sel B melepas insulin. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sekitar yang mampu mengubah fungsi sel B, antara lain agen yang mampu menimbulkan infeksi, diet di mana pemasukan karbohidrat serta gula yang diproses secara berlebih, obesitas dan kehamilan. Yang ketiga, adanya gangguan sistem imunitas pada penderita atau gangguan sistem imunologi. Yang keempat, adanya kelainan insulin. Dan yang kelima, pola hidup yang tidak sehat. Nah, kemudian apa sih tanda dan gejalanya agar kita mengetahui apa sih ciri-cirinya, gejala utama dari terjadinya diabetes mellitus. Nah, kita bisa juga dilihat dari sering kencing atau miksi atau meningkatnya frekuensi buang air kecil atau poliuria, yang artinya adanya hiperglikemia menyebabkan sebagian glukosa dikeluarkan oleh ginjal bersama urin karena keterbatasan kemampuan filtrasi ginjal dan kemampuan dari reabsorpsi dari tubulus ginjal. Nah, yang kedua itu bisa meningkatnya rasa haus, dan yang ketiga meningkatnya rasa lapar. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima yaitu kelainan pada mata dan penglihatan bisa kabur. Yang keenam, kulit gatal, infeksi kulit, gatal-gatal di sekitar penis dan vagina. Nah, ini disebabkan oleh peningkatan glukosa darah yang mengakibatkan sehingga penumpukan ular pada kulit sehingga menjadi gatal, jamur dan bakteri mudah menyerang kulit. Yang ketujuh yaitu ketonuria. Nah, ketonuria ini yaitu ketika glukosa tidak lagi digunakan untuk energi, maka digunakan asam lemak akan dipecah menjadi keton yang kemudian berada pada darah dan dikeluarkan menjadi ginjal. Dan yang terakhir, terkadang juga tanpa gejala. Pada umumnya dengan keadaan tertentu tubuh sudah dapat beradaptasi dengan meningkatnya glukosa darah.
Selanjutnya, apa saja kriteria DM? Ibu-ibu sudah tahu kriteria dari DM itu bagaimana? Belum. Bapak sudah tahu? Belum juga, ya baik. Dari kadar glukosa dalam darah meningkatkan diagnosis DM kadar glukosa darah. Misalnya kita juga menandakan semisal glukosa darah sewaktu pada plasma vena itu menunjukkan bukan DM itu kurang 100 mg per dl. Jika belum pasti atau belum tentu DM itu 100 sampai 199 mg per dl. Dan tentu mesti bisa itu DM, itu disebut DM itu glukosa sewaktunya lebih dari 200 mg per dl. Nah, untuk glukosa puasa dari plasma vena sendiri itu jika bukan DM kurang dari 100 mg per dl, jika belum pastinya itu DM 100 sampai 125 mg per dl, dan itu pasti DM itu lebih dari 126 mg per dl. Nah, untuk kadar glukosa darahnya dalam sewaktu itu jika dari darah kapiler bukan DM itu kurang 90 mg per dl, belum pasti DM itu 90 sampai 199 mg per dl, dan pasti DM itu lebih dari 200 mg per dl. Nah, untuk yang terakhir yaitu kadar glukosa dalam darah di puasa, yaitu di bagian darah kapiler bukan DM itu ditandai dengan kurang dari 90 mg per dl, belum pasti DM itu 90 sampai 99 mg per dl, kalau pasti DM itu lebih dari 100 mg per dl. Selanjutnya yaitu klasifikasi atau jenis-jenis diabetes mellitus menurut WHO tahun 1985 dan American Diabetes Association 2003. Penyakit DM diklasifikasikan menjadi A. Diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, atau yaitu DM yang bergantung insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 banyak terjadi pada usia lebih dari 45 tahun karena berkembang lambat dan kadang tidak terdeteksi. Tetapi jika gula darah baru dapat dirasakan seperti kelemahan, iritabilitas, poliuria, polidipsi, terus penyembuhan luka yang lama, infeksi vagina, dan kelainan penglihatan. Yang ketiga yaitu diabetes karena malnutrisi. Nah, diabetes malnutrisi ini digolongkan terjadi akibat malnutrisi. Biasanya penduduk yang miskin. Diabetes tipe ini ditegakkan jika ada 3 gejala. Dari gejala yang mungkin yaitu yang pertama, ada gejala malnutrisi seperti badan kurus, kemudian berat badan kurang dari 80%, kemudian berat badan ideal. Adanya tanda-tanda malabsorpsi makanan usia antara 15 sampai 40 tahun. Yang keempat yaitu diabetes sekunder, yaitu DM yang berhubungan dengan keadaan atau penyakit tertentu, misalnya pankreas, endokrinopati, hormon tiroid, dan yang terakhir diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus gestasional ini terjadi pada masa kehamilan atau biasanya bagi ibu-ibu yang hamil, dan dapat didiagnosa dengan menggunakan tes toleran glukosa dan terjadi pada kira-kira 24 minggu kehamilan. Selanjutnya, apakah ibu-ibu sudah mengerti dan bapak-bapak makanan apa saja sih yang dianjurkan? Belum tahu. Satu pun belum tahu? Belum tahu. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama itu untuk makan yang dianjurkan kita bisa makan yang berbentuk dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti gandum, dan sereal yang biji-bijian utuhnya. Kedua yaitu daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Dan yang ketiga sayuran seperti brokoli dan bayam serta diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi. Intinya sayuran apapun atau makanan jangan digoreng karena makanan yang dianjurkan oleh diabetes mellitus tidak mengandung minyak.
Kemudian yang keempat, buah-buahan segar, dan bila ingin mengolahnya menjadi jus, sebaiknya jangan ditambahkan gula. Nah, karena diabetes mellitus kan pasti terkait dengan gula ya kebanyakan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak gula. Yang kelima yaitu kacang-kacangan, termasuk kacang kedelai seperti bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sup atau ditumis. Yang keenam, telur. Yang ketujuh, olahan susu rendah lemak seperti yogurt. Yang kedelapan, berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan makarel, tetapi hindari ikan dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Lalu, makanan yang tidak diperbolehkan untuk bagi seseorang diabetes mellitus. Yang pertama, roti tawar putih. Banyak semisal kita dikunjungi oleh keluarga atau masyarakat membawakan roti putih. Nah, itu kita juga harus mengetahui apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita anjurkan atau yang tidak dibolehkan. Nah, salah satunya itu tadi, makanan yang tidak diperlukan roti tawar. Yang kedua yaitu makanan yang terbuat dari tepung terigu. Yang ketiga, sayuran yang dimasak dengan garam, keju, mentega atau saus dalam jumlah banyak. Keempat, buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula. Yang kelima, sayuran kaleng yang mengandung garam tinggi. Yang keenam, daging berlemak atau kulit ayam. 7, produk susu tinggi lemak. 8, makanan yang digoreng. Nah, ini tadi sudah disebutkan deh, tidak boleh makanan yang banyak goreng atau berminyak seperti ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, dan kentang goreng dan lain-lainnya. 9, makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi seperti kue, sirup, dan soda. Nah, itu dihindarin deh bapak-bapak kalau ibu-ibu bagi penderita diabetes. Nah, untuk apa saja sih bagi diabetes mellitus itu pengobatannya? Yang pertama dengan insulin. Insulin ini adalah penghidapan diabetes tipe 1, memerlukan terapi insulin. Tersedia berbagai jenis insulin dengan asal dan kemurnian yang berbeda-beda. Insulin juga berbeda-beda dalam aspek saat awitan kerja, waktu puncak kerja, dan lama kerja. Penghidapan diabetes tipe 2, walaupun dianggap tidak tergantung insulin, juga dapat memperoleh manfaat dari terapi insulin. Pada penghidapan diabetes tipe 2 mungkin terjadi defisiensi pelepasan insulin atau insulin yang dihasilkan kurang efektif karena mengalami sedikit perubahan. Nah, yang kedua yaitu dengan pendidikan dan kepatuhan dengan diet. Nah, penyakit diabetes ini bagi orangnya itu juga harus patuh dengan terhadap dietnya itu. Nah, itu jadi komponen penting juga pada pengobatan diabetes tipe 1 ataupun 2. Rencana diabetes dihitung secara individual tergantung pada kebutuhan pertumbuhan, rencana penurunan berat atau biasanya untuk pasien diabetes tipe 2 dan tingkat aktivitas. Kemudian distribusi kalori biasanya 50-60% dari karbohidrat kompleks, 20% dari protein, dan 30% dari lemak. Dia juga mencakup serat, vitamin, dan mineral. Sebagian diabetes tipe 2 mengalami pemulihan kadar glukosa mendekati normal hanya dengan intervensi diet karena adanya peran faktor kegemukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu program olahraga. Nah, terutama untuk penghidapan diabetes tipe 2 ini yaitu intervensi terapeutik ketiga untuk diabetes mellitus. Olahraga digabung dengan pembatasan diet akan mendorong penurunan berat dan dapat meningkatkan kepekaan insulin. Untuk kedua tipe diabetes, olahraga terbukti dapat meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel sehingga kadar glukosa darah turun. Olahraga juga dapat meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin. Baik ibu-ibu, penyampaian dari pendidikan kesehatan diabetes mellitus sudah selesai. Sebelumnya saya bagikan ya Bu brosur agar bisa dibaca ibu-ibu di rumah, kalian bapak di rumah juga.
karena ini presentasinya sudah selesai. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah yang ingin ditanyakan Bu? Adakah yang masih bingung terhadap apa? Saya mau tanya. Baik, dengan Ibu siapa dulu? Sebutkan namanya. Nama saya Ibu Winarni. Oke, Ibu Winarni, baik. Mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur? Nah, itu sangat penting ya Bu, karena gejala diabetes tipe 2 itu mungkin kan begitu ringan sehingga tidak semua orang bisa mengerti dan terabaikan lah intinya selama bertahun-tahun, dan karena itu tetap tidak diobati karena tidak mengetahui dari pendidikan kesehatannya tersebut. Nah, hal ini dapat menyebabkan komplikasi atau menyebabkan keparahan dari penyakit itu, seperti tanda atau gejalanya meningkat. Oleh karena itu, kita tidak bisa selalu tergantung pada gejala dan tanda gejalanya itu tadi. Untuk itu, salah satu cara untuk mengetahui apakah seorang memiliki diabetes mellitus melakukan screening atau tes. Tes itu untuk diabetes dilakukan di fasilitas kesehatan, tempat praktek dokter, klinik atau laboratorium. Nah, penyediaan layanan kesehatan dapat melakukan satu atau beberapa tes untuk mencari diabetes. Individu yang beresiko tinggi harus di screening untuk diabetes secara berkala, dimulai pada waktu usia 35 tahun. Baik, Ibu sudah paham? Sudah. Baik, sudah paham. Bapak, Ibu ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ada, saya mau tanya. Nama saya Bapak Yanto. Iya, Bapak Yanto. Apa yang dimaksud dengan resistensi insulin itu? Iya, apa yang dimaksud dengan resistensi insulin? Sebelumnya belum tahu juga nih. Sudah mendengar itu? Belum. Belum juga. Baik, resistensi insulin itu adalah suatu kondisi di mana kemampuan tubuh seseorang untuk merespon efek dari insulin menurun. Insulin memiliki banyak peran dalam tubuh, seperti dalam pemecahan karbohidrat atau glukosa dan fatty, lemak dan protein menjadi glukosa. Sel-sel harus memiliki glukosa untuk bertahan hidup. Tubuh mengkompensasi respon yang tidak memadai terhadap insulin dengan memproduksi jumlah tambahan insulin. Hal ini menyebabkan tingkat insulin yang tinggi dalam darah, yang merupakan salah satu tanda-tanda resistensi itu. Baik Bapak, apakah sudah mengerti, Jess? Baik, sudah nih, sedikit-sedikit ya Pak. Nah, apakah ingin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah. Sudah nih. Sudah diada. Sudah diada atau belum tahu mau tanya? Belum tahu. Oke, Ini baik. ada lagi mau tanya. Iya, apa ini? Bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Iya, bisa itu bisa menggunakan dengan tes glukosa hemoglobin, atau secara akurat menilai seberapa baik glukosa darah terkontrol selama 2-3 bulan. Bagi individu non-diabetes atau tidak diabetes, tingkat hemoglobinnya normal biasanya di bawah 5,5%. Dan pada penderita diabetes, tingkat hemoglobin di bawah 7,0% menunjukkan kontrol yang baik. Nah, baik. Apakah ingin ditanyakan lagi, Bu? Apakah Sudah. sudah cukup? Cukup, deh. Cukup. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi kembali kepada Bapak dan Ibu terkait presentasi yang sudah saya sampaikan. Baik, ini tadi dengan Ibu Winarsih. Ibu Winarsih, apa sih tanda dan gejala diabetes mellitus tadi tolong sebutkan? Sering kencing Iya. atau misi atau meningkatnya frekuensi buang air kecil, adanya hiperlikemia, meningkatnya rasa haus,
meningkatnya rasa lapar, penurunan berat badan, kelainan pada mata, penglihatan kabur, kulit gatal, infeksi kulit, gatal-gatal di sekitar penis atau vagina yang dan ketonuria. Oke, baik-baik. Sudah begitu paham. Nah, untuk tadi Bapak sinten namanya? Bapak Yanto. Baik, Bapak Yanto tolong sebutkan apa saja makanan yang dianjurkan oleh seorang diabetes. Nah, makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks, sayuran, misalnya brokoli, bayam, secara rebus dikukus ataupun dikonsumsi mentah. Buah-buahan segar, misalnya jus tanpa gula, terus kacang-kacangan, telur, dan berbagai jenis ikan, misalnya tuna, salmon, sarden, dan makarel. Tapi hindari ikan dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Ya, baik, sudah cukup. Ini tadi boleh kenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sukmi. Iya, dengan Ibu Sukatmi. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak tahu. Nggak tahu, baik. Sudah cukup, jadi. Ya, kalau begitu, sebelum menutup acaranya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan saya minta maaf kurang lebihnya dari tutur kata yang salah saat berpresentasi, ya Bu, Bapak. Nah, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.